بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Jamaah subuh, rahmani wa rahmakumullah, kita terus bersyukur kepada Allah agar nikmat akan ditambah oleh Allah. Karena salah satu di antaranya kita mendapatkan tambah nikmat itu adalah apabila kita itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, lazidannakum, sungguh, di situ pakai sungguh, aku akan tambah nikmat. Dan wala in kafartum, jika kamu itu kufur dengan nikmatku, ingat inna adzabi lasyadid. Hanya Allah memberitahu siksaku itu sangat pedih. Jadi salah satu kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah doa kita bermohon kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kiranya Engkau jadikan sebagai hamba yang pandai untuk ingat kepadamu, kemudian bersyukur kepadamu, dan pandai untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kepadamu. Di habis sholat begini kan kita berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa kita yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bahagia, kita juga berharap mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang senantiasa kita curahkan dan kita pasrahkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita sebagai bekal kita untuk hidup di alam barzah. Juga lebih jauh lagi adalah nanti hidup di alam akhirat. Karena bekal kita yang menemani kita itu adalah amal di saat kita berada di alam barzah atau di kuburan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, tutba'ul mayyitu salas, yang mengiring-iringi jenazah itu ada 3. Fayarji asnani wa yabqa ma'u wahid, kembali 2 dan tinggal itu 1. Fayarji asnani, yang kembali 2 itu adalah ahluhu wa maluhu, yaitu keluarganya dan hartanya mesti balik. Keluarganya, misalkan istrinya atau suaminya yang mengantar ke sana, anak-anaknya itu mesti balik semua. Kemudian ahlu wa maluhu, dan hartanya. Hartanya misalkan ada mobilnya yang dipakai untuk ngantar ke sana juga mesti dibawa balik. Tapi waya bako ma'u wahid, yang tinggal 1 itu adalah amaluhu, yaitu amalnya. Makanya sering saya sampaikan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang memang tidak pernah kenyang-kenyangnya dengan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Sekalipun itu memberi senyum kepada saudaranya, itu termasuk amal soleh. Kita menghadap di hadapan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, itu termasuk daripada amal soleh. Dan itu jangan diremehkan. Itu sebagai tambahan amal kita nanti apabila kita berada di alam kubur. Itu menemani kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang di kuburan itu, di alam barzah itu adalah awal untuk menuju ke akhirat. Jadi awal menuju ke akhirat itu kata Utsman bin Affan pernah mendengar Rasulullah SAW menyatakan innal qabra awwalul manazil akhirah. Sungguhnya kuburan itu adalah awal daripada menuju ke akhirat. Fa inna jaminu aisaro, kalau sudah di kuburan itu selamat, maka aisaro mudah nanti di akhirat. Fa inna asaro, kalau enggak selamat, maka lam yancah, ya, tidak akan selamat juga di akhirat. Maka kita juga berdoakan di akhir, setelah kita membaca doa waktu tahiyat akhir itu kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya, wa min adzabil qabri, dan selanjutnya
Itu kita berlindung kepada Allah dari azab jahanam dan azab kubur. Nah, kita tidak bisa selamat dari azab kubur kecuali amal soleh yang bisa menyelamatkan kita. Nah, oleh sebab itu jamaah berbahagia, usini wa iyyakum, aku berwasiat diriku juga kepada jamaah ini semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita sudah menyampaikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah sudah menjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang hadapi dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga datangnya. Dan di akhirat sudah jelas Allah juga menyatakan di surat Az-Zumar tadi, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti di akhirat itu orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini ya, akan digiring, akan dihalau ilal jannati zumara, ke surga. Zumara dalam keadaan berbondong-bondong. Nah ya, jadi surat Zumar itu diambil dari situ. Zumara berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Begitu sampai di depan surga, kemudian wa futihat abwabuha, pintu surga itu dibuka. Kemudian wa qala lahum khazanatuha, juru kunci surga itu bilang menyambutnya. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kamu, sejahtera kamu, beruntung kamu, masuklah kamu ke dalam surga khalidin, dalam keadaan kekal di dalamnya. Ini yang kita mintakan gitu ya. Makanya kita berdoa itu kan juga Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wanar. Ya Allah, aku mohon surgamu dan aku berlindung dari api neraka. Itu yang kita minta di dalam doa. Nah, orang yang bertakwa itu seperti itu. Makanya sebentar lagi kita itu akan melaksanakan ibadah puasa tanggal 2 insya Allah. Dan ibadah puasa itu juga diharapkan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang kalau sudah datang bulan Ramadan itu ayat sering disampaikannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman diwajibkan kamu, yang dipanggil ini orang beriman, bukan ya ayyuhan nas, ya, orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, puasa ya, diwajibkan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan sebelum. Jadi sebelum kita itu sudah ada kewajiban puasa. Ujung-ujungnya ayat itu adalah mengharapkan supaya kita itu menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Karena bertakwa itu adalah sebaik-baik bekal, fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran itu memang banyak ya ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada di surat Al-Baqarah setelah Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Terus seterusnya itu adalah ciri-ciri yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Nah, kalau di ayat lain juga ada, seperti di surat Ad-Dzariyat itu ada. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Kemudian selanjutnya itu ciri-ciri yang bertakwa. Nah, pagi ini saya mengambil ciri-ciri orang yang bertakwa yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 133. Nah, apakah kita nanti termasuk yang itu? Kalau kita termasuk yang itu, kita berarti termasuk orang yang bertakwa yang janjinya di akhirat menyenangkan, janjinya di surga juga menyenangkan. Surat ini, surat Ali Imran ini, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kamu ila maghfirah, untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi siapa? Allah. Jadi kalau Quran itu kalau ngajak ke akhirat itu,
Ya, pakai fi'il amr. Beda dengan ngajak untuk dunia. Jadi istilahnya kalau untuk akhirat itu kita lari, gitu ya, kita lari, segera lari. Gitu. Seperti ini, wasari'u, bersegeralah kamu. Berarti untuk ngajak menuju akhirat juga gitu. Seperti di surat Al-Jum'ah, itu kan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang yang beriman, apabila diseru kamu pada hari Jumat untuk ingat kepada Allah, fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah kamu untuk ingat kepada Allah, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Seperti lagi, wabatagi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu untuk akhirat, tapi untuk dunia hanya wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa ya urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat pakai fi'il amr yang menunjukkan segeralah itu. Jangan ditunda-tunda lagi urusan akhirat. Seperti ayat ini Allah sudah menyatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk menuju kepada ampunan Tuhanmu yang janjinya kalau kita mendapatkan ampunan, janji dari Allah itu adalah surga yang luasnya langit dan luasnya bumi. Kita bisa bayangkan lah. Kita bayangkan bagaimana itu luasnya gitu ya, luasnya itu. Nah kita disuruh untuk mencari itu, surga itu yang luasnya itu. Tidak bisa kita mendapatkan kecuali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang berdosa itu tidak mungkin masuk surga, mesti masuk neraka. Siapa itu dan surga itu janjikan oleh yang bertakwa? Siapa yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini yang pertama cirinya. Ciri yang pertama adalah orang yang senantiasa membelanjakan hartanya itu baik di saat dia senang atau tidak senang. Nah, gitu ya. Di saat senang ya kita punya. Di saat tidak senang ya sekemampuan kita. Karena untuk meraih dari ketidaksenangan menuju senang itu adalah dengan membelanjakan, dengan bersedekah ya, supaya kita terangkat dari ketidaksenangan itu. Yang berarti ya di saat tidak senang. Kalau di saat punya kan enak ya. Nah di saat yang tidak senang itulah itu yang perlu ketakwaan betul gitu ya. Kalau orang bertakwa, nggak mungkin itu. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha adalah orang yang mampu menahan marah. Kita ini tidak ada yang tidak punya sifat marah. Semuanya kita itu punya, sifat marah itu punya. Bahkan Rasulullah SAW juga sifat marah itu ada. Kalau nggak ada berarti tidak basyar namanya, tidak manusia. Gitu. Orang yang bertakwa itu lebih bisa menahan amarahnya. Tidak langsung dilampiaskan, tapi betul-betul ditahan. Istilahnya apa? Sabar. Melihat apa gitu ya, anak nakal, sabar, tetap berdoa, tetap mendidik. Melihat muridnya, kadang seorang guru kan gitu kan, melihat murid yang suka bolos, dari segi absennya itu ketidakhadirannya banyak gitu ya. Itu sabar, jangan marah kita lampiaskan. Tetapi tetap aja kita juga memperingatkan. Tetap aja kita berdoa dan memperingatkan, itu diantaranya. Makanya wal kadhiminal ghaidha, yang kadang-kadang suami istri kan gitu kan. Mungkin tidak ada di antara kita yang tidak pernah marah sama istri. Ya, pernah marah sama istri, atau begitu juga istri pernah marah sama kita. Tapi ingat, jangan berlarut-larut kemarahan kita. Begitu kita marah, istighfar kepada Allah Subhanahu. Astagfirullahaladzim, saya marah. Yang gede kan setan. Gitu. Yang ketiga adalah wal afina anin nas, memberi maaf kepada manusia. Makanya sering sampaikan ya, orang yang beriman itu dimintai maaf atau enggak dimintai maaf, memang secara otomatis harus memaafkan saudaranya. Orang yang bertakwa memang al-afina anin nas ya, memberi maaf kepada sesama manusia. Makanya kan tidak ada istilah tidak ada maaf bagimu. Tetap memberi maaf. Namanya memberi maaf dan minta maaf itu tidak harus menunggu lebaran atau nunggu hari raya gitu ya. Kalau memang dirasa kita salah ya kita minta maaf. Kalau kita dimintai maaf ya kita maafkan. Minta maaf itu gampang. Maaf ya. Biasanya kalau ada orang itu disakiti, itu masih
membawa luka. Sekalipun orang itu minta maaf dan sudah dimaafkan, itu masih ada di dalam bekas itu kan. Makanya kan ada seorang anak dialog dengan bapaknya kan. Bapak, ini kok gini ya, gimana kalau ada orang itu pernah nyakiti kita, kemudian sudah minta maaf, kok masih membekas gitu. Sekarang nak, gini aja ambil paku sama palu. Coba paku 5 itu kamu tancapkan satu persatu di dinding. Itu ibarat kamu itu menyakiti orang. Nah, sekarang coba nak, setelah kamu tancapkan, sekarang kamu cabut paku itu masing-masing. Cabut ibarat kita memaafkan, ya. Kalau malu tadi adalah apa? Menyakiti. Begitu diambili paku tadi, orang tuanya tanya, "Nak, coba dilihat, masih ada enggak bekas-bekas itu?" "Masih, Bapak." Itu ibarat orang menyakiti dan sudah dimaafkan. Ya, jadi masih ada bekas-bekas rasa itu masih ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, ya. Sudah mengampuni, ada hambanya yang berlimang dosa kemudian dia bertaubat. Begitu buat diampuni oleh Allah. Dan di samping itu adalah Rahim, Ghafurun Rahim lagi, ya. Pengampun lagi, menyayangi lagi. Kemudian ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Sifat orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fakhisyah, kalau dia itu habis melakukan fakhisyah, perbuatan-perbuatan yang enggak baik, yang menimbulkan dosa. Fakhisyah ini perbuatan-perbuatan yang memang berdampak merugikan orang banyak. Au dzalamu anfusahum, atau menganiaya dirinya sendiri, itu contoh enggak sholat, enggak puasa, itu kan menganiaya dirinya sendiri karena kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada menyatakan juga fakhisyah ini termasuk juga menganiaya dirinya sendiri. Orang yang seperti itu habis melakukan satu perbuatan yang enggak baik, langsung ya dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Dia ingat kepada Allah dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tidak lepas daripada kesalahan ya dalam hidup ini. Tidak ada yang bersih dari kita ini, artinya tidak pernah berbuat dosa baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Pernah. Jadi kita ini mesti pernah dosa dengan sesama, ngerasani kah, gitu, atau ya menyakiti dengan yang lain kah. Dengan Allah Subhanahu wa taala kadang kita lengah sholat, puasa, kadang kan gitu. Jadi langsung begitu menganggap diri kita berdosa, langsung dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim, ingat kepada Allah, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak melanjutkan perbuatan yang fakhisyah atau dzalamu anfusahum tadi itu. Dia betul-betul berjanji tidak melakukan lagi, ya. Disusuli dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ini selanjutnya adalah ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah akan mendapatkan balasan ampunan dari Tuhan mereka, dan kalau sudah mendapatkan ampunan adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidin, mereka dalam keadaan kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berbahagia, kita berusaha terus dalam hidup ini, yang kian hari kian tambah umur, ya, yang sering menyampaikan bahwa kian hari akan menuju finish. Kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah doa kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal huda, aku mohon bimbinganmu ya Allah, wat tuqa,
mohon ketakwaan ya Allah kepadamu ya Allah, wal ghina dan kecukupan ya Allah, wal afaf dan kelunaan ya Allah. A'udzubika min sakhatika wanar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya pada pertemuan pertama itu kita sampaikan takwa itu adalah bimtisali awamirihi wajtina bin nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa di dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.